listrik. Perkenalkan, nama saya Muhammad Subhan Kusuma dengan NIM 1602339. Perkenalkan, saya Rizky Adrian dengan NIM 1602313. Perkenalkan, saya Sumujud Wibowo dengan NIM 1602342. Perkenalkan, saya Kesha Jusmi dengan NIM 1602319. Saya Najla Nisa dengan NIM 1602334. Perkenalkan, saya Florina Tifani dengan NIM 1602382. Perkenalkan, saya Hussein Jaya Sasmita dengan NIM 160239290. Saya Rino Putra dengan NIM 1602307. Berikut adalah tujuan dari RBL kami, yaitu merancang dan membuat sebuah generator listrik dalam memanfaatkan konsep listrik magnet dan mekanika yang dapat menyalakan lampu LED. Lalu yang kedua, mempelajari perubahan energi gerak menjadi energi listrik melalui fenomena gaya gerak fluidastatis. Dan yang terakhir, menentukan pengaruh banyaknya lilitan kawat dan flux magnet terhadap energi listrik yang dihasilkan pada generator listrik. Kali ini saya akan menjelaskan tentang induksi elektromagnetik. Jadi induksi elektromagnetik itu suatu metode untuk membangkitkan GGL ya, gaya gerak listrik. Jadi sesuai hukum Faraday. Menurut hukum Faraday, GGL induksi itu setara dengan jumlah lilitan atau N dikali perubahan flux terhadap waktu, d flux per dt. Jadi makin gede perubahan fluxnya dan makin banyak lilitannya, maka makin besar tegangan induksinya atau GGL induksinya. Pasangannya itu hukum Lenz. Jadi hukum Lenz itu menjelaskan tentang arah medan magnetnya ya. Jadi GGL induksi itu memberikan medan magnet yang berlawanan dengan arah perubahan si flux tadi. Itu hukum Lenz. Jadi ada dua prinsip dari si induksi elektromagnetik. Gaya listrik yang dihasilkan dari induksi elektromagnetik menghasilkan arus bolak-balik yang disebut AC. Hal ini diakibatkan oleh sifat dasar dari induksi elektromagnetik itu sendiri yang bekerja dengan cara memanfaatkan perubahan flux magnetik yang terjadi secara periodik. Arus AC dari induksi elektromagnetik menyelesaikan satu fase ketika perubahan periodik flux magnetik mencapai keadaan awalnya lagi. Pada proyek yang akan kami lakukan, perubahan flux magnet akan sesuai dengan perubahan sudut magnet terhadap kumparan dengan θ sama dengan omega T. Dengan melakukan turunan pertama untuk rumus flux magnetik, akan diperoleh rumus bagi tegangan AC untuk generator induksi elektromagnetik ini, yaitu epsilon 0 sama dengan jumlah lilitan dikali medan magnet dikali luas kawat dikali sin omega T. Motor listrik adalah mesin yang berfungsi mengubah energi listrik menjadi energi mekanik, di mana energi mekanik tersebut berupa putaran dari motor. Menurut sumber tegangan yang digunakan, motor listrik dapat dibedakan menjadi dua, yaitu motor listrik AC dan juga motor listrik DC. Motor listrik AC atau arus bolak-balik adalah sebuah perangkat elektromekanis yang mengubah energi listrik menjadi energi mekanis menggunakan arus bolak-balik yang diterapkan dalam berbagai aplikasi industri, komersial, dan juga rumah tangga untuk menggerakkan mesin dan alat. Motor AC terdiri dari dua bagian utama, yaitu ada stator, bagian statis yang menghasilkan medan magnet, dan juga rotor, bagian berputar yang mengubah energi listrik menjadi gerakan mekanis. Prinsip kerjanya didasarkan pada prinsip induksi elektromagnetik, di mana gaya elektromagnetik dari medan magnet bolak-balik menghasilkan gerakan mekanis pada rotor. Nah, untuk motor listrik AC itu sendiri tentunya terdapat beberapa kelebihan dan kekurangan. Untuk kelebihan dari motor listrik AC itu sendiri terdapat yang pertama, torsi dan kecepatannya mudah dikendalikan. Yang kedua, efisiensinya tinggi. Yang ketiga, sistem kontrolnya relatif lebih murah dan sederhana.
Nah, untuk kekurangan motor listrik AC itu, yang pertama tidak cocok untuk aplikasi kecepatan tinggi dan aplikasi berdaya besar. Yang kedua, proses konversi energi akan mengurangi efisiensi alat. Dan yang ketiga, aliran air yang tidak konsisten dapat berpengaruh pada alat. Kincir air adalah mesin yang mengubah energi dari air mengalir atau air terjun menjadi bentuk energi yang bermanfaat. Prinsip kerjanya adalah dengan menangkap energi kinetik air melalui bilah kincir. Ketika air mengalir melalui bilah kincir, gaya mekanik diterapkan pada kincir, sehingga dapat digunakan untuk menggerakkan generator, yang mengubah energi mekanik menjadi energi listrik. Energi yang dihasilkan oleh kincir air sesuai dengan rumus. Nah, apa saja sih alat dan bahan yang kalian butuhkan untuk membuat percobaan ini? Untuk generator listriknya sendiri, yang pertama kalian butuhkan lampu LED. Kalian belinya dengan harga 25.000 di 20 piece. Kemudian ada kawat tembaga, kalian belinya 5 ons dengan ketebalan 0,25 mm di harga Rp153.000. Kemudian ada magnet neodymium. Kami beli beberapa piece di harga Rp145.000. Kemudian juga ada isi lem tembak di harga Rp5.000 dan stek es krim di harga Rp6.000. Kemudian kami juga membutuhkan kabel. Lalu kami menggunakan botol minum. Untuk tutupnya kami gunakan sebagai kincir air. Kami membutuhkannya sebanyak 2 piece. Dan untuk badannya sendiri kami menggunakannya untuk melilitkan kumparan. Lalu ada sumpit, ada sendok plastik, ada double tape, ada selotip, ada gunting, dan ada cutter. Dan karena kami menghias generator listrik kami dengan tema